Myanmar chaos, uang dibatasi, warga tarik tunai besar-besaran. Kondisi Myanmar makin mencekam. Warga Myanmar beramai-ramai menarik uang mereka di bank. Ini menyusul batasan baru yang dikenakan pada penarikan tunai harian di negeri itu. Desas-desus muncul di mana negeri Burma tengah kekurangan uang pasca kudeta. Ini juga akibat banyaknya karyawan bank yang memboikot dan bolos bekerja. Dilansir AFP, Bank Myawaddy yang merupakan salah satu bank milik militer menghadapi tekanan boikot sejak para jenderal menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dari kekuasaan pada 1 Februari. Para karyawan dikabarkan bolos guna merebut sektor itu dari junta. Ketidakpastian telah memicu kekhawatiran kekurangan uang tunai, kata Tunai, seorang pengusaha berusia 43 tahun. Ia sendiri mengaku telah mengantri setiap hari selama seminggu terakhir. Ini ia lakukan untuk menarik 6 juta kyat Myanmar atau sekitar 63 juta rupiah dari rekening Bank Myawaddy miliknya. Karena rumor tentang pembatasan tarik tunai bank ini, saya datang untuk menarik uang saya, ujarnya lagi. Bank terbesar ke-6 di Myanmar itu hanya mengizinkan 200 nasabah per cabang untuk melakukan penarikan terbatas per hari, di mana warga hanya bisa mengambil uang hingga 500 kyat saja. Tunai masih beruntung, banyak warga yang gagal menarik uangnya meskipun sudah antri setiap hari. Saya benar-benar muak, kata pensiunan guru Min Min itu. Mereka harus mengumumkan melalui media yang dikelola pemerintah bahwa uang kami baik-baik saja. Meskipun tabungan saya tidak banyak, saya khawatir karena rumor. Di luar cabang Myawaddy, kerumunan kecil warga berteriak-teriak meminta diizinkan menarik dana. AFP melaporkan penjaga keamanan terlihat sibuk menenangkan warga. Sementara itu di pusat komersial Yangon, bank swasta sebagian besar masih tutup namun bank pemerintah sebagian buka. Kekhawatiran juga muncul soal bagaimana perusahaan-perusahaan di Myanmar membayar karyawannya akhir bulan ini, termasuk apakah lansia akan mendapatkan gaji pensiun mereka. Saya akan menerimanya bulan depan, saya sudah cukup kesulitan, kata Aye. Risiko kekurangan uang. Sementara itu risiko kekurangan uang tunai di negara itu makin tinggi. Bahkan dalam jangka waktu yang tak dapat diprediksi, di masa lalu di bawah pemerintahan militer sebelumnya, mereka dikenal sering mencetak uang dan hal itu tentu saja meningkatkan inflasi, kata seorang pengamat Myanmar dari Curtin University Australia, Hitwi Ten, kepada AFP. Perekonomian Myanmar sebelum kudeta sudah menghadapi hambatan ekonomi yang parah akibat pandemi COVID-19 dan tindakan penguncian. Situasi ini diperkirakan akan semakin parah karena gerakan sipil yang memboikot junta. Belum lagi para jenderal Myanmar kini terkena sanksi dari Barat, mulai Amerika Serikat, Inggris, Kanada, hingga Uni Eropa. Ini berdampak pada kerusakan reputasi dan penurunan direct investment. Pertumbuhan Myanmar juga sudah direvisi lembaga pemerintah Fitch. Peningkatan resiko politik membuat PDB dipangkas menjadi 2% dari sebelumnya 5,6%. Sementara itu, militer Myanmar dulu tega membantai Muslim Rohingya, kini malah mendekatinya setelah lakukan kudeta. Ada udang di balik batu. Setelah melakukan kudeta, militer Myanmar dilaporkan mulai mendekati Muslim Rohingya. Adapun hal itu terjadi setelah militer Myanmar mendapat kecaman luas dari pihak internasional karena aksi kudeta yang terjadi. Bahkan demonstrasi besar-besaran juga terjadi di Myanmar. Apa yang dilakukan militer menjadi tanda tanya besar. Pasalnya militer turut melakukan hal yang seperti menghabisi etnis Rohingya beberapa tahun silam. Diberitakan intisari dari AsianTimes.com, tak lama setelah menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, rezim militer baru mengirimkan surat kepada pemerintah Bangladesh melalui duta besarnya di Myanmar untuk menjelaskan alasan kudeta tersebut.
Mereka menjelaskan tentang tuduhan penipuan pada pemilu November 2020 di mana Partai Aung Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD menang dengan gemilang. Tawarkan solusi masalah Rohingya. Dikatakan juga dalam surat yang isinya belum dipublikasikan secara lengkap itu, rezim militer juga menyebutkan kemungkinan solusi untuk menyelesaikan krisis Rohingya. Hal itu mendorong Menteri Luar Negeri Bangladesh Abdul Momen yang dikutip oleh Dhaka Tribun pada 6 Februari kemarin mengatakan ini adalah kabar baik dan ini adalah awal yang bagus. Kemudian di dalam negeri bagian Rakhine, Myanmar, beberapa komandan militer lokal telah mengunjungi daerah berpenduduk Muslim di dekat perbatasan Bangladesh dan sebuah kamp untuk pengungsi Rohingya di ibu kota negara bagian Sittwe. Menurut laporan United News Bangladesh atau UNB 5 Februari, para komandan berbicara dengan para tetua Rohingya. Mereka menyumbangkan 500.000 kyat Myanmar atau sekitar $350 dan makanan untuk masjid di Aung Mingkalar Quarter, di mana ribuan pengungsi internal IDP telah mendekam sejak berurusan ataupun kerusuhan komunal antara Muslim dan juga Buddha pada tahun 2012. Kunjungan militer juga dilaporkan terjadi di Maudau, kota negara bagian Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh. Para komandan dilaporkan memberitahu Rohingya hal yang sama bahwa bukan militer, melainkan Suu Kyi yang harus disalahkan atas eksodus besar-besaran mereka dari Myanmar ke Bangladesh pada tahun 2017. Belum jelas apakah Rohingya menganggap serius klaim tersebut, namun selama ini diyakini apa yang terjadi pada tahun 2017 adalah kampanye militer di mana Suu Kyi atau pemimpin sipil terpilih lainnya tidak memiliki pengaruh mengingat militer mengendalikan pertahanan, urusan perbatasan dan juga Kementerian Dalam Negeri. Namun laporan UNB menyatakan bahwa Rohingya di kamp-kamp yang penuh sesak di Cox's Bazar, Bangladesh sangat gembira atas berita jatuhnya Suu Kyi. Laporan serupa juga muncul di media Bangladesh lainnya. Pihak berwenang Bangladesh sendiri telah menyerahkan daftar 840.000 orang Rohingya ke Myanmar untuk verifikasi kewarganegaraan, tetapi hanya 5% dari mereka atau 42.000 yang telah diverifikasi oleh Myanmar dan hampir tidak ada yang dapat kembali karena masalah keamanan yang masih ada menurut AsianTimes.com. Bangladesh yang takut akan radikalisasi di antara para pengungsi muda yang gelisah dan aktivis geng kriminal di antara mereka hingga kini telah memindahkan 5.300 pengungsi dari kamp-kamp yang penuh sesak dan padat di dekat Cox's Bazar di Bhasan Char. Sementara para analis yang berbasis di Yangon berpendapat bahwa sebagian dari tipu muslihat militer mengatakan mereka yang menentang pengambilan militer dan juga kebijakannya dapat dicap rasis atau Islamofobia. Termasuk jika mereka mencela militer karena menyarankan pemulangan komunitas yang menurut mayoritas warga Myanmar merupakan imigran ilegal dari Bangladesh.